Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nasita dengan nomor NIM 20 30 11 10 46. Saya berasal dari lokal PGMI 3B. Di sini kami dari kelompok 8, yaitu dari mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Di sini kami akan membahas tentang hadis, sunnah, khobar, dan aksar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan simak dulu apa itu pengertian hadis, sunnah, khabar, dan asar. Berikut penjelasannya. Jadi yang pertama yaitu hadis. Jadi hadis itu menurut bahasa yaitu berarti al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Sedangkan lawan dari al-jadid ini yaitu al-qadim, sesuatu yang lama. Jadi kata hadis juga berarti al-khobar, yaitu berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Jadi kata jamaknya ialah al-hadis. Secara terminologi, al-hadis dan ahli usul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ulama, hadis sendiri ada juga beberapa definisi yang antara satu sama lain agak berbeda. Ada yang mendefinisikan hadis sebagai berikut. Jadi, segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan hal ihwalnya. Ulama hadis menerangkan bahwa yang termasuk hal ihwal itu ialah segala pemberitaan tentang Nabi Muhammad SAW, seperti yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaan. Ulama ahli hadis yang lain merumuskan pengertian hadis dengan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun sifatnya. Ulama hadis yang lain juga mendefinisikan hadis sebagai berikut. Jadi sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun sifatnya. Dari ketiga pengertian tersebut, ada kesamaan dan perbedaan para ahli dalam mendefinisikan hadis gitu. Jadi kesamaan dalam mendefinisikan hadis ialah hadis dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan perbedaan mereka terletak pada penyebutan terakhir dari perumusan definisi tersebut. Jadi ada ahli hadis yang menyebut hal ihwal atau sifat Nabi sebagai komponen hadis. Ada yang tidak menyebut. Kemudian ada ahli hadis yang menyebut takrir Nabi secara eksplisit sebagai komponen dari bentuk-bentuk hadis. Tetapi ada juga di sini kita lihat yang memasukkannya secara implisit ke dalam akwal atau lafalnya, dan sedangkan ada juga pendapat ulama usul mendefinisikan hadis sebagai berikut: segala perkataan Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum yang syara gitu. Jadi lanjut, setelah kita mengetahui apa itu hadis, lanjut kita pengertian as-sunnah. Jadi sunnah itu jalan kebiasaan yang baik atau yang jelek. Menurut Muhammad Hasbi Siddiqi, pengertian sunnah ditinjau dari sudut bahasa, yaitu bermakna jalan yang dijalani, terpuji atau tidak gitu, sesuai tradisi yang dibiasakan dinamai sunnah gitu. Walaupun tidak baik, berkaitan dengan pengertian sunnah ditinjau dari sudut bahasa, perhatikan sabda Rasulullah. Jadi barang siapa yang mengadakan suatu sunnah, jalan yang baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala orang lain yang mengerjakan hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu sunnah yang buruk, maka atasnya dosa membuat sunnah buruk itu dan dosa orang yang mengerjakan hingga hari kiamat. Dan di sini kita lanjut saja. Di sini ada sunnah menurut muhaddisin. Ahli-ahli muhaddisin itu disebut juga ahli-ahli hadis. Di sini ialah segala sesuatu yang dinuklilkan dari Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan maupun berupa takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik demikian itu sebelum Nabi dibangkitkan menjadi Rasul maupun sesudahnya. Kita lanjut. Yang selanjutnya kita akan mengetahui tentang apa itu khabar.
pengertian khobar yaitu terdapat istilah khobar dan atsar ya. Jadi khobar ini yaitu luglat, berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Untuk itu, dilihat dari sudut pendekatan ini, sudut pendekatan bahasa, kata khobar sama artinya dengan hadis, yaitu menurut Ibnu Hajar Asqalani dikutip dari Asyuyuti memandang bahwa istilah hadis sama artinya dengan khobar. Keduanya dapat dipakai untuk sesuatu yang marfu, mauquf dan maktub. Jadi ulama mengatakan bahwa khobar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan yang datang dari Nabi Muhammad SAW disebut dengan hadis. Kita lanjut saja yang selanjutnya, pengertian atsar. Atsar ialah bekasan sesuatu, jadi atau sisa sesuatu, dan berarti nuklil yang dinuklilkan gitu. Jadi sesuatu doa umpamanya yang dinuklilkan dari Nabi dinamai doa matsur. Sedangkan menurut istilah jumhur ulama sama artinya dengan khobar al-hadis gitu. Dan hadis dari pengertian menurut istilah sama artinya dengan khobar dan hadis. Dari pengertian menurut istilah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, yaitu mengatakan bahwa asar dengan khobar yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in. Sedangkan menurut ulama Kurasan bahwa asar untuk yang mauquf dan khobar untuk yang marfu'. Jadi selanjutnya kita membahas tentang perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Jadi perbedaan hadis dengan sunnah, al-khobar, dan atsar dari keempat istilah yaitu menurut jumhur ulama hadis dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadis disebut juga dengan sunnah, sedang khobar atau atsar. Begitu pula hanya sunnah dapat disebut dengan hadis, khobar, dan atsar. Maka hadis mutawatir dapat juga disebut dengan sunnah mutawatir atau khobar mutawatir. Begitu juga hadis sahih yang disebut dengan sunnah sahih, khobar sahih, dan atsar sahih. Jadi tetapi berdasarkan penjelasan mengenai hadis, sunnah, khobar, dan atsar, ada sedikit perbedaan yang perlu diperhatikan. Itu ada beberapa pendapat ulama, baik ulama hadis, usul perbedaannya yaitu hadis dan sunnah. Hadis terbatas pada perkataan perbuatan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad, sedangkan sunnah segala yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Selanjutnya hadis dan khobar. Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa khobar sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi. Hadis sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi. Hadis sebagai sesuatu yang tetapi ada ulama yang mengatakan khobar lebih umum daripada hadis, karena perkataan khobar merupakan segala yang diriwayatkan baik dari Nabi Muhammad SAW maupun dari yang selainnya. Sedangkan hadis khusus bagi yang diriwayatkan dari Nabi SAW juga. Kita lanjut. Di sini juga jumhur ulama berpendapat bahwa asar sama artinya dengan khabar dan hadis gitu. Ada juga ulama yang berpendapat asar sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in. Baiklah, kita lanjut unsur-unsur pokok dalam hadis. Yang pertama yaitu ada sanad. Sanad yaitu sandaran atau sesuatu yang kita jadikan sandaran. Dikatakan demikian karena hadis bersandar kepadanya. Menurut istilah terdapat perbedaan rumusan pengertian juga gitu. Jadi sanad ini berarti menyandarkan atau mengasalkan, mengembalikan ke asal. Mengangkat yang dimaksud di sini ialah menyandarkan hadis kepada orang yang mengatakan gitu. Jadi yang kedua yaitu matan. Kata matan itu berarti tanah yang meninggi gitu. Menurut istilah suatu kalimat tempat berakhirnya sanad gitu, dalam mengandung makna-makna tertentu. Jadi yang ada juga reaksi yang menyebutkan bahwa matan adalah ujung sanad gitu. Dari semua pengertian di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan matan materi atau lafaz hadis itu sendiri. Rawi yaitu rawi orang yang meriwayatkan
atau memberikan hadis. Sebenarnya antara sanad dan rawi merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Jadi di sini akan tetapi membedakan antara rawi dan sanad adalah terletak pada pembukuan atau pentatwinan hadis gitu. Jadi sekian materi kelompok kami pada kali ini. Saya mewakili Fitrina Sito. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.